Ya baik, selamat pagi Ibu dosen bersama teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yanis Kevin Sae dengan NIM 223 1427 66. Pada hari ini saya akan menjelaskan langkah-langkah menguji data kuesioner menggunakan SPSS. Baik, sebelum kita masuk dalam pembahasan langkah-langkah, maka kita harus mengetahui bahwa pada saat ini yang akan saya bahas ada 6 poin. Yang pertama adalah uji deskriptif, yang kedua adalah uji validitas dan reliabilitas, yang ketiga uji normalitas, yang keempat uji multikolonialitas, yang keempat uji heterokoditas, yang keenam uji asumsi klasik, yaitu R2, F, dan uji T. Baik, pada pembahasan yang pertama yaitu uji deskriptif. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah, kita perlu mengetahui definisi dari uji deskriptif. Uji deskriptif statistik adalah metode analisis data yang bertujuan untuk menggambarkan atau meringkas karakteristik data yang dikumpulkan. Nah, metode ini tidak digunakan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi tentang populasi, melainkan untuk memberikan gambaran mengenai data yang ada. Baik, ah, pada slide yang saya tampilkan saat ini yaitu uh, langkah-langkah pertama kita melakukan yang namanya uji deskriptif. Yang pertama adalah kita membuka data view pada pojok kanan di bagian sini. Setelah itu kita masukkan data nilai setiap variabel yang sudah Ibu bagikan kepada saya dan teman-teman semua. Lalu kita masukkan, kita copy dari data yang sudah Ibu bagikan. Setelah itu kita uh, blok semua dari uh, X1, X2, X3 dengan variabel Y. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa uh, X1, X2, X3 dan Y yaitu uh, X1 X1 adalah SPIP dan X2 adalah KSDM dan X3 adalah PTI dan yang bagian variabel Y adalah KLK. Nah, setelah itu kita copy semua hasil responden sama nilai-nilainya. Kita copy kepada variable view. Ya baik, setelah kita copy ke uh, data view dan inilah hasilnya. Setelah itu, setelah kita copy dari data yang sudah Ibu bagikan dan kita masukkan ke dalam SPSS di bagian data view, maka langkah selanjutnya kita lakukan memilih item analyze. Setelah itu kita memilih item yang namanya deskriptif statistik. Setelah itu memilih item itu, setelah itu deskriptif pada bagian ini, bagian kedua, yaitu setelah itu kita masuk dalam variabel. Di bagian variabel kita checklist pada min, ya, checklist pada min, dan kita memblok semua dari SPP hingga variabel X ketiga, lalu kita pindahkan. Setelah itu, ini adalah hasil dari uh, uji deskriptif yang sudah kita lakukan langkah-langkah sebelumnya. Yang kedua, kita masuk dalam uji validitas. Uji validitas adalah suatu metode dalam statistik atau penelitian untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen atau alat ukur mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh instrumen tersebut akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Baik, kita akan masuk dalam langkah-langkahnya, yaitu yang perlu kita ketahui bahwa pada uji validitas yang perlu kita uji adalah skor bagian X1, X2, dan X3.
yang perlu kita ketahui teman-teman, yang perlu kita uji adalah total score. Total score, score dari hasil masing-masing. Dan langkah-langkah yang perlu kita lakukan setelah kita copy dari data yang Ibu bagikan, kita masukkan ke dalam data view dengan keterangan total X1, SPIP, KSDM, dan seterusnya. Setelah itu kita klik uh, item analyze lagi, seperti ini. Dan setelah itu kita klik correlate, seperti ini. Setelah itu kita klik pivot. Ya, setelah itu kita checklist persen, seperti ini. Kita cek persen semua. Ya. Setelah itu kita checklist lagi to tiled, lalu kita checklist lagi flag, dan kita klik OK. Ya, dan hasilnya seperti ini. Yang ketiga, yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah metode penguji untuk menilai konsisten atau kendala suatu instrumen pengukur, dan sebuah instrumen dikatakan reliable jika menghasilkan hasil yang konsisten atau stabil ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Uji reliabilitas penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat dipercaya dan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Ya, baik. Ini adalah langkah-langkah yang perlu kita ketahui untuk menguji reliabilitas. Masih tetap sama seperti pada uji sebelumnya, yaitu kita menghitung skor lagi, skor atau jumlah daripada X1, X2, X3, dan Y. Yang pertama masih tetap yang sama, kita memilih item analyze. Setelah itu kita lihat item scale. Setelah itu kita memilih reliability analysis. Lalu kita masukkan item variable X ke item. Ya, seperti ini. Mengapa kita pindahkan ke item? Karena keterangan di sini, langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu variable X, yaitu SPIP, KSDM dengan PTI, sedangkan KLK adalah variabel Y, sehingga yang perlu kita pindahkan yaitu ketiga item ini. Setelah itu kita harus pastikan pada model terpilih yaitu alpha, ya, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita klik OK. Ya, seperti ini hasilnya. Ya. Nah, pada uji reliabilitas ada penjelasannya yang selanjutnya, yaitu jika nilai alpha uh, lebih besar daripada 0,7, artinya reliabilitas uh, lebih mencukupi. Yang kedua, sementara jika nilai alpha uh, lebih besar daripada 0,80, ini mensugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Yang ketiga, jika alpha lebih besar 0,90, maka reliabilitas sempurna. Jika alpha antara 0,70 sampai 0,90, maka reliabilitas tinggi. Yang kelima yaitu jika alpha 0,50 sampai 0,70, maka reliabilitas moderat. Baik, mari kita lihat nilai ya, nilai alpha pada di sini seperti ini teman-teman. Yang perlu kita perhatikan yaitu nilai alpha pada reliabilitas yaitu 294. Maka dengan hasil tersebut, maka ketiga 5 poin ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dia memiliki reliabilitas yang mencukupi, mensugestikan seluruh item reliabilitas seluruh tes secara konsisten, memiliki reliabilitas yang kuat, dia memiliki reliabilitas sempurna, reliabilitas tinggi, dan memiliki reliabilitas moderat. Ya, baik, selanjutnya kita masuk dalam uji normalitas. Nah, uji normalitas adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah data dalam suatu sampel mengikuti distribusi normal atau tidak. Distribusi normal penting dalam statistik karena banyak metode analisis seperti uji parametrik,
mengasumsikan bahwa data yang dianalisis berdistribusi normal. Baik, berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk kita dapat menguji normalitas dengan SPSS. Masih tentang yang sama, saya masih menggunakan cara kerja yang sama, yaitu kita menghitung seluruh total. Seperti ini. Yang pertama, kita masih tetap yang sama. Kita mengklik item analyze. Kita mengklik item analyze. Setelah itu, kita klik regression. Setelah itu, kita klik uh, item linear. Kita masukkan linear. Nah, setelah kita masukkan linear, kita masukkan variabel dependen dan independen. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa uh, item-item yang perlu kita masukkan dalam dependen dan independen, kita tidak bisa memasukkannya secara kemauan kita. Semuanya ada aturan. Pada dependen ini yang perlu kita masukkan yaitu variabel y. Sedangkan pada independen yang perlu kita masukkan adalah variabel x. Seperti ini teman-teman. Setelah itu langkah selanjutnya kita klik atau centang understand residual. Itu kita klik understand residual. Sebelum itu kita save dulu ini. Sebelum kita klik centang understand, kita klik save dulu. Ya, setelah itu pada understand residual seperti ini kita centang, klik centang. Ya, setelah itu kita continue. Ya, dan oke. Dan hasilnya muncul seperti ini. Dan langkah selanjutnya yang seperti kita lihat muncul yang namanya res1. Res1 setelah itu kita klik. Langkah selanjutnya kita klik analyze lagi dan kita klik non-parametric test. Setelah itu kita klik lagi item legacy dialogs. Setelah itu klik item bagian keempat lagi yaitu one sample KS. Ya, setelah itu kita masukkan understand lagi seperti ini. Kita klik understand, kita pindahkan, lalu kita centang normal di sini teman-teman. Ya, centang normal, lalu kita klik OK. Ya, seperti ini hasil teman-teman yang kita dapatkan untuk tes uji normalitas. Nah, yang perlu kita ketahui teman-teman, jika nilai SIG lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Jadi teman-teman yang perlu kita lihat ini nilai SIG-nya 200, maka dikatakan data tersebut terdistribusi normal. Baik, kita masuk ke selanjutnya yaitu uh, uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas adalah cara untuk memeriksa apakah ada hubungan yang terlalu kuat antara variabel bebas independen dalam model regresi. Jika hubungan ini terlalu kuat, maka model bisa menjadi tidak akurat. Artinya, sulit untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap hasil variabel dependen. Dan angka-angka dalam analisis bisa jadi membingungkan atau salah. Baik, kita masuk dalam langkah-langkahnya. Yang pertama, masih tetap yang sama, kita menghitungkan skornya. Yang pertama, kita klik analyze lagi. Yang kedua, kita klik regression. Seperti ini. Setelah itu kita klik item linear. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita masukkan variabel. Seperti yang tadi, mohon maaf, saya tidak tampilkan. Kita masukkan seperti uji sebelumnya, yaitu uji normalitas. Nah, setelah kita masukkan variabel, kita mengklik statistik seperti ini, lalu akan muncul dan kita centang collinearity. Setelah itu kita continue dan oke. Ya, dan seperti ini hasilnya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa dalam uji multikolonialitas memiliki syaratnya. Walaupun kita sudah mendapatkan hasilnya, namun syarat suatu penelitian untuk lolos uji multikolonialitas apabila nilai toleransi lebih besar daripada 0,10 dan VIP lebih kecil daripada 10.
Jika hal tersebut, maka penelitian dianggap lolos. Nah, mari kita perhatikan nilai toleransinya, yaitu 920, 918, 847. Maka diketahui bahwa nilai toleransi yang kita hasilkan lebih besar daripada 0,10. Sedangkan yang perlu kita lihat pada VIV yaitu lebih kecil daripada 10. Nah, ini 1,087, 1,090, 1,181. Maka di sini dikatakan lebih kecil dari 10, maka uji tersebut dikatakan uh, lolos. Baik, kita masuk dalam uh, ya baik, kita masuk dalam uji heterokedastisitas. Ya, uji heterokedastisitas adalah cara untuk memeriksa apakah kesalahan dalam model regresi atau selisih antara nilai yang sebenarnya dan nilai yang diprediksi memiliki pola yang tetap atau berubah-ubah. Jika kesalahan itu tidak konsisten atau kadang kecil kadang besar tergantung pada nilai variabel tertentu, maka disebut heteroskedastisitas. Baik, kita masuk dalam langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita klik item analyze seperti ini. Setelah itu kita klik item regression. Yang ketiga kita klik item linear seperti ini. Lalu kita uh, klik di bagian residuals centang pada unstandardized seperti ini, teman-teman. Lalu kita klik continue, akan muncul seperti ini, res 1, muncul nilai res 1 seperti ini. Setelah itu kita klik pada bagian transform seperti ini, transform. Setelah itu kita klik pada compute variable seperti ini, teman-teman. Setelah itu, ya, untuk hasil ini kita isi pada target variabel dan pada target variabel yaitu ABS raise akan muncul di numeric expression ABS raise 1. Ya. Setelah itu kita klik OK. Ya. Lalu kita klik ulang lagi analyze regression linear. Ya. Dan pada dependent perlu kita ketahui bahwa yang perlu kita isi pada dependent yaitu ABS raise. Nah, seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita klik OK. Ya, pada bagian ini tidak perlu kita centang sama sekali. Pada residual understand juga dibiarkan saja. Lalu kita klik continue. Ya, maka hasilnya seperti ini. Tapi ada pada uji heterokedasitas memiliki syarat juga. Nah, syarat suatu penelitian lolos uji heterokedasitas adalah uh, lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dari hasil penelitian, angka yang dihasilkan lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan penelitian ini dia lolos uji heteroskedasitas. Nah, teman-teman, pada uji saya heteroskedasitas itu nilai yang saya dapatkan itu lebih kecil daripada 0,5, 0,05. Mohon maaf, angka yang saya hasilkan itu lebih daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian saya ini tidak lolos uji. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa lolos heteroskedasitas? Maka perlu kita melakukan yang namanya uji scatter plot sebagai alternatif lain untuk uji hetero. Ya, kita akan masuk dalam uji hetero karena uji hetero kedasitas tadi kita tidak
lolos, maka kita akan melakukan uji hetero dengan scatter plot. Nah, uji heterokedasitas menggunakan scatter plot adalah salah satu metode visual untuk memeriksa apakah varians residual dalam model regresi bersifat tetap atau berubah-ubah. Nah, scatter plot ini menampilkan hubungan antara residual kesalahan prediksi dengan nilai prediksi atau fit values. Ya, berikut adalah langkah-langkahnya. Kita uji hetero menggunakan scatter plot. Yaitu yang pertama kita klik analyze, yang kedua kita klik regression, yang ketiga kita klik linear. Seperti ini teman-teman. Ya, itu kita masukkan variabel. Seperti yang tadi saya bilang, pada dependen kita masukkan variabel Y dan pada independen kita masukkan variabel X. Variabel X di sini yaitu SPIP. Setelah itu KSDM dan PTI. Ya, setelah kita masukkan variabel tersebut, maka uh, kita masukkan, uh, kita pilih plots ini yang ada di sini, item bagian kedua. Lalu kita pilih plots. Ya, ya. Setelah itu kita masukkan uh, spread yang ini, spread. Kita masukkan pada kolom X. Sedangkan pada kolom Y atau pada variabel Y kita masukkan threshold. Mohon teman-teman diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan pada pengisian kolom variabel Y dan variabel X, karena akan berpengaruh pada hasil yang kita uji. Ya, setelah itu kita klik pada continue. Ya, dan ini adalah hasil yang kita dapatkan pada kita uji hetero menggunakan scatter plot jika kita pada uji hetero tidak lolos uji. Ya, seperti ini tampilannya, tetapi ada syaratnya juga, seperti uji hetero. Nah, syarat uji scatter plot yaitu yang pertama, titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0. Yang kedua, tidak mengumpul hanya di bawah atau di atas saja dan tidak membentuk pola. Ya, ini kita lihat dari ketiga syarat tadi kita memenuhi syarat tersebut dari hasil yang kita dapat menggunakan scatter plot. Sehingga berdasarkan syarat di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lolos uji hetero dengan menggunakan scatter plot. Ya baik, kita masuk dalam ujian terakhir yaitu uji asumsi klasik atau R2, F, dan T. Uji asumsi klasik dalam analisis regresi adalah serangkaian pengujian untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi-asumsi dasar sehingga hasil analisis valid dan dapat dipercaya. Nah, uji ini mencakup berbagai metode termasuk analisis terkait R2 atau koefisien determinasi, uji F, dan uji T yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas model dan pengaruh masing-masing variabel. Ya baik, kita masuk dalam langkah-langkahnya. Yang pertama, kita klik analyze, kita pilih regression, kita pilih linear. Ya, hasilnya seperti ini. Setelah kita masukkan semua, kita klik estimatis. Yang kedua, kita klik model fit. Setelah itu kita continue dan hasilnya seperti ini. Setelah itu, berdasarkan hasil uji R2 yang tadi kita sudah uji, dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 84,3%. Ya,
Ini hasilnya. Dan pada hasil yang kedua, yaitu seperti ini. Berdasarkan uji F, mohon maaf teman-teman, yang tadi adalah hasil uji F, di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 195,858 dengan tingkat signifikan 0,000. Tingkat signifikan tersebut tentunya tidak lebih besar dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak diterima dengan tingkat signifikan. Seperti ini, nilai signifikan, LF-nya ini, yaitu berikutnya yaitu uji T, seperti ini hasilnya. Jadi berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa empat hipotesis yang diajukan, dua dari hipotesis tersebut yang diterima, sedangkan dua yang tadi tidak diterima karena uh, mereka lebih besar daripada 0,05, sedangkan yang diterima cuma dua karena mereka lebih kecil daripada 0,05. Di mana hal tersebut dapat dilihat dari tingkat signifikan yang harus lebih kecil dari 0,05 dan arah yang sesuai dengan pengajuan hipotesis awal. Seperti ini teman-teman, yang dapat diterima adalah 0,00004. Sedangkan 318 dan 065 tidak diterima karena melebihi 0,05. Ya baik, sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.